Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, ada satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita persoalkan pada kesempatan ini. Pertanyaan yang kedengarannya sekilas konyol. Tetapi dari pertanyaan ini sebenarnya kita belajar memulai iman yang benar. Iman yang memiliki landasan. Kristen yang sejati. Pertanyaan itu adalah, apakah saudara benar-benar memiliki keberanian untuk percaya? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara benar-benar memiliki keberanian untuk percaya? Sebab percaya itu bukan hanya bentuk persetujuan. Bukan hanya bentuk persetujuan. Seperti pada waktu di ruangan rapat, salah seorang mengemukakan satu pendapat. Lalu kita mengangkat tangan dan menyatakan setuju. Saudaraku sekalian yang kekasih, percaya adalah tindakan. Percaya adalah satu tindakan dari sebuah kesepakatan dengan Tuhan, bahwa kita bersedia mematuhi, mengikuti, melakukan apapun yang diperintahkannya. Percaya itu sebuah tindakan. Jadi kalau belum ada tindakan berarti belum ada percaya. Tindakan dari suatu kesepakatan dengan Tuhan bahwa kita bersedia melakukan apapun yang diperintahkannya. Mengapa saya menggunakan kata berani? Seolah-olah pertanyaan ini mengandung ancaman. Apakah saudara memiliki keberanian untuk percaya? Mengapa saya gunakan kata berani ini? Bukan apakah saudara mau percaya? Sebab saudaraku sekalian, percaya kepada Tuhan atau ajakan percaya kepada Tuhan memang mengandung ancaman. Sebab yang diperintahkan Tuhan, jika kita memiliki percaya yang benar, dan percaya itu sebuah tindakan atas suatu kesepakatan dengan Tuhan, bahwa kita bersedia melakukan apapun yang diperintahkannya. Dan perintah Tuhan itu, kehendak Tuhan itu, instruksi Tuhan itu sangat bertentangan dengan naluri dan hasrat manusiawi kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau mengerti apa yang dikehendakinya dan melakukannya, itu akan menimbulkan atau menyisakan luka. Itu melukai, itu menyakitkan. Dan kata yang tepat sebenarnya bukan melukai atau menyakitkan, tetapi membunuh. Itu membunuh. Membunuh kemanusiaan kita. Supaya bisa membangun keilahian, yaitu kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Seperti manusia pertama itu manusia ilahi. Bukan manusia kedagingan yang hasratnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengambil marganya. Saya pinjam kata marga. Mengambil marganya, bukan hanya mengenakan nama Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi yang jelas hampir tidak ada yang pakai nama Kisah Rasul. Mengambil marganya bukan hanya mengenakan nama Kristen, tetapi mengenakan pribadinya. Dengan demikian percaya itu mengikuti jejaknya. Nah, tadi saya katakan percaya itu berarti tindakan dari sebuah kesepakatan dengan Tuhan bahwa kita bersedia melakukan apapun yang diperintahkannya atau dikehendakinya. Dan mengikut Tuhan Yesus, maksud saya percaya dia berarti mengikuti jejaknya, mengikuti instruksinya. Berarti kita bukan hanya menerima marga. Tuhan bukan hanya memberi marga, tapi Tuhan juga memberikan rohnya
untuk memampukan kita hidup sesuai dengan karakter marga yang dimiliki kita. Dulu kita ini marganya marga satwa. Sekarang marga Tuhan. Sekarang kita marga Tuhan. Yohanes 1 ayat 12-13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa, exousia, kesanggupan, kemampuan. Terus, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. saudaraku, ini satu kejadian yang sangat dahsyat, di mana Tuhan berkenan memberikan roh-Nya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada satu kejadian yang paling tragis yang dialami manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berkata begini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Bapak, Ibu, saudaraku, cobalah kita menghayati betapa dahsyatnya makhluk yang disebut manusia ini. Ini lebih dari entitas apapun. Tumbuh-tumbuhan hanya memiliki unsur kehidupan. Dalam arti organisme. Kalau hewan itu memiliki jiwa, unsur kehidupan, yang memampukan hewan itu berpikir walaupun dalam skala yang sangat terbatas. Punya jiwa yang hidup. Tetapi manusia bukan hanya punya jiwa yang hidup seperti hewan, tetapi juga memiliki roh yang Tuhan hembuskan ke atas manusia. Nah, apa artinya roh kehidupan yang dimiliki manusia kalau tanpa roh Allah yang menaungi dia? Tetapi kalau roh Allah tidak tinggal bersama-sama dengan manusia, jadi apa manusia itu? Dan ini keadaan yang paling tragis. Itulah sebabnya dalam Roma 3 ayat 23 Alkitab berkata, karena manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah hilang. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib dengan menumpahkan darahnya membuka anugerah, peluang di mana roh Allah kembali dihinggapkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita dimeteraikan, dalam bahasa Yunaninya es fragistete. Ini satu hal yang benar-benar luar biasa. Ini yang memberikan kemampuan seseorang supaya menjadi, tadi Yohanes pasal 1 ayat 12, supaya menjadi anak-anak Allah. Dengan marga baru itu tidak otomatis seseorang bisa jadi benar. Dengan roh itu tidak otomatis seseorang jadi benar. Seseorang harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan Roh Kudus supaya bisa memulihkan kehidupan yang rusak itu. Sebab daging lebih kuat dari keinginan roh. Sekarang bagaimana keinginan roh menjadi lebih kuat dari keinginan daging? Dan seseorang bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, gereja ini pelayanannya harus punya tujuan yang jelas, yaitu bagaimana menuntun umat menjadi sahabat Tuhan, kekasih Tuhan, mempelai Tuhan. Ini kesepakatan kita. Kalau ada tindakan kegiatan gereja yang tidak mengarahkan jemaat ke hal ini, saudara boleh komplain. Tapi jemaat juga punya komitmen bahwa kalau kita ke gereja ini, kita ini mau diajar bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja sama dengan Tuhan untuk memiliki kehidupan manusia yang dipulihkan. Bagaimana memiliki kehidupan manusia yang dipulihkan. Ini yang utama, ini core bisnis kita, bisnis inti utama kita, saudara.
Tidak salah menjadikan Tuhan sumber berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Tidak salah minta berkat jasmani supaya dapat kerjaan yang baik, ekonomi baik, tubuh sehat, kesembuhan, tidak salah. Tetapi kalau hal itu menjadi alasan saudara jadi Kristen, 1, 2, kalau hal itu menjadikan saudara alat untuk mencapai kesukaan hidup, sama juga saudara meminta Tuhan untuk menciptakan berhala. Ingat kalimat ini. Ingat kalimat ini, saudara. Tidak salah menjadikan Tuhan sumber berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Tidak salah saudara minta kesembuhan. Tidak salah Anda minta berkat jasmani ke pekerjaan, ekonomi yang membaik. Tetapi kalau itu menjadi alasan saudara jadi Kristen, 1. Yang kedua, kalau hal itu menjadi sarana di mana saudara akan menemukan sukacita, kebahagiaan prima, saudara sama juga minta Tuhan memberikan berhala baru. Itu benar-benar membinasakan. Injil yang aspal ini, asli dan palsu ini memang lebih laku, tetapi tidak membawa orang selamat. Sebab fokus orang tidak diarahkan kepada yang benar. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 17, setelah jadi anak Tuhan kita harus hidup dalam ketakutan. Kenapa? Sebab kita punya marga baru. Marganya marga Tuhan, bukan marga satwa. Nah, kenyataan hidup yang kita jalani masih punya marga lama. Nah, bagaimana marga lama ini, watak dari marga lama yang dimatikan dan mengenakan karakter dari marga baru yang kita miliki, yaitu marga dari kerajaan surga. Ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Loh, setelah memanggil Allah Bapa kok malah ketakutan? Ini bukan takut miskin, takut dihina, takut diinjak. Karena Anda mengenakan roh. Anda mendapatkan dari Tuhan roh. Anda punya marga baru. Anda tidak bisa suka-suka seperti dulu ketika Anda belum memiliki Roh Kudus. Saya mau menegaskan bahwa untuk memiliki hidup sebagai manusia ilahi, bangsawan surgawi, tidak otomatis walaupun kita menerima roh dari Tuhan. Kita harus berkolaborasi, kerjasama. Dan gereja harus menuntun bagaimana umat bekerja sama. Kalau agama pada umumnya mengajarkan hukum supaya manusia berperilaku baik dengan mengasah budi pekertinya dengan atau oleh hukum mendidik orang berbudi pekerti yang baik, mengasah dengan hukum. Tetapi kalau orang percaya mengajarkan kebenaran, Tuhan mengatakan kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Yang diajarkan adalah siapa Allah, siapa manusia, untuk apa kita hidup. Sebab kita bukan hanya diajar jadi orang baik, berbudi pekerti baik, tetapi mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tidak bisa diwakili dengan hukum atau syariat. Kalau dulu saya bangga bisa khotbah dengan kata-kata keras, jangan mencuri, jangan berzina. Dan itu rasanya khotbah yang keras. Itu bukan keras, itu kasar. Tuhan Yesus ketika bertemu dengan seorang perempuan berdosa, Tuhan Yesus tidak berkata begini, hei, bertobat kamu, masuk neraka nanti. Seperti banyak penginjil hari ini, dalam nama Yesus saya pelacur, bertobatlah kamu, kalau tidak masuk neraka kamu. Tapi Tuhan dengan bahasa lain, memang kamu telah pernah tinggal dengan 5 pria, tapi semua bukan suamimu kan? Kenapa sih tidak ditegur dengan tegas? Ketemu perempuan yang mau dilempari batu, dia berkata, siapa yang tidak punya salah, lempari dia. Ya ada yang berani melempari, semua orang juga salah. Dan ketika ketemu dengan wanita ini, dia berkata, jangan bikin dosa lagi ya. Dengan kesadaran mengakui dan mengenal kesalahannya. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Binatang itu untuk tertib, dicambuk pakai hukum, dicambuk pakai cemeti, itu hukum. Manusia tidak demikian untuk jadi baik. Yang dirubah marganya dulu, innernya dulu. Yang dirubah itu dalamnya dulu.
baru berkolaborasi dengan Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Orang sadar, who am I? Siapa aku? Itu. Oleh sebab itu setiap saudara harus memiliki kecerdasan mengenal Tuhan selengkap-lengkapnya. Berteologia sedalam-dalamnya, setajam-tajamnya, seunggul-unggulnya. Dan gereja menyediakan itu. Dari warta gereja, renungan Truth, majalah Truth, CD khotbah, semua mengarahkan saudara untuk knowing the truth. Nggak boleh malas. Lumpuh karena tidak berpeluh. Anda harus berpeluh. Ayat berikutnya 18. Kenapa kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia? Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Iya. Yang Terus, kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. ya, kamu telah dikeluarkan dari marga lamamu, dan cara mengeluarkan itu tidak dengan cara mudah. Tapi terus, Bukan pula dengan perak atau emas, terus, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Kristus. Terus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. ya saudaraku, betapa berharganya. Saya bersyukur ya saudaraku, walaupun saat ini saya tidak cukup waktu menjelaskan, karena sungguh saya perlu waktu panjang untuk menjelaskan. Dan hari ini juga saya belum tahu dari mana cara saya menjelaskan. Setelah sekian puluh tahun saya melayani Tuhan, saya lebih menghayati tahun belakangan ini, bulan belakangan ini, apa artinya darah Tuhan. Betapa berharganya darah itu. Kalau dulu, ya berharga. Tapi tidak seperti hari ini, ketika kebenaran Tuhan disikapkan. Jadi cukup beralasan menggunakan kalimat beranikah saudara percaya, sebab Tuhan sendiri memberikan ancaman bagi mereka yang hendak mengikutinya. Hitung dulu anggarannya. Lukas 14 ayat 28. Mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Lukas pasal 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Pernahkah saudara belanja di satu toko lalu saudara beli barang ini lalu barang ini? Ini berapa harganya? 6 juta. 6 juta ini 30 juta. Anggaplah ini item yang sama, made in beda. Ini Jerman, ini yang lain. Tapi tidak selalu made in Jerman selalu lebih baik, tapi biasanya hampir selalu lebih baik. Kan begitu? Pengertian kita selama ini begitu. Ini sebagai ilustrasi saja. Ini harganya berapa, Pak? Ini harganya berapa, Pak? Ya, ini harganya 6 juta. Ya, aduh, mahal bener. Mahal bener. 6 juta ini. Mahal bener. Yang itu berapa? Enggak lah, enggak jual nih. Enggak, kalau yang itu, Pak. Enggak. Nah, kalau yang itu berapa? Coba hitung dulu duitmu berapa. Hitung dulu anggarannya. Yang ini aja kamu bilang, ini mati berdiri yuk. 5 kali lipat, 30 juta. Ini 6 juta. Hitung dulu anggarannya. Ancaman nggak? Ancaman. Kalau saudara mengerti kehendak Tuhan, belajar kebenaran, dan kebenaran itu merenggut hidup saudara, itu bukan hanya melukai, bukan hanya menyakitkan, tetapi membunuh. Manusia lama kita harus disembelih. Dan Alkitab menyatakan hal-hal itu, saudaraku. Hitung dulu anggarannya. Lukas 14:33. Masih di Lukas tadi, Pak. Ayat 33 sekarang. Demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya
tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri segala milik itu bukan hanya harta saudara yang saudara kasih untuk orang miskin atau gereja. Justru bukan itu maksudnya. Filosofi hidupmu, cita-citamu, ambisimu. Sebenarnya judul khotbah ini, pengen tahu judul khotbah ini? Belajar memiliki hidup yang diakhiri. Belajar memiliki hidup yang sudah berakhir. Kristen itu begini. Kebenaran Injil itu begini. Saya mau tanya, saudara yakin ini kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus? Saudara yakin ini kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus? Kalau saudara mau bertanya, karena jelas, tanya kepada tim pengembalaan staf saya. Kalau Anda masih tidak puas, tulis, saya jawab. Jika bukan demikian, bukan Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Aspal itu, asli tapi palsu. 70 tahun umur hidup kita adalah kesempatan untuk merubah diri dari manusia yang hina, berdosa dengan hakikat yang sangat rendah nilainya, menjadi manusia ilahi yang memiliki hakikat sangat tinggi. Dari manusia yang kehilangan kemuliaan Allah menjadi manusia yang kembali memiliki kemuliaan Allah. Pemulihan gambar Allah yang rusak ini loh, dengan pertolongan Roh Kudus yang ditempelkan di roh kita, dimeteraikan, kita kolaborasi selama 70 tahun, kita jadi mulia. Nanti di pesta perjamuan anak domba Allah, kita dilayakkan di pesta itu. Dan banyak saudara belum layak, masih memikirkan bagaimana kebutuhan saya terpenuhi. Padahal kalau saudara anak Tuhan, Tuhan itu maha kaya, punya langit dan bumi, pasti saudara tidak dilupakan, pasti saudara disertai Tuhan. Jangan ragukan, tidak usah harap pertolongan Tuhan, karena Tuhan pasti menolong. Saya kalau mikir gitu agak gemetar tangan saya. Kenapa? Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Binasa ini. Belajar memiliki hidup yang sudah berakhir. Ciri kehidupan yang baru, ini belum saya khotbahkan. 1, tidak lagi memiliki keinginan, kecuali keinginan tersebut benar-benar digunakan untuk Tuhan, atau sesuatu yang diingin itu benar-benar digunakan untuk kemuliaannya. 2, tidak memiliki cita-cita, kecuali cita-cita itu menunjang pelayanan. 3, makin menghayati bahwa segala sesuatu yang kita miliki milik Tuhan, tidak akan pernah merasa memberi buat Tuhan, tapi akan mengembalikan. 4, makin merasa lonely, kesepian sendiri. Sebab ketika dia bertumbuh, dia makin melihat bahwa pola hidup manusia di sekitarnya berbeda. 5, makin terganggu jiwanya bila berbuat salah. Kesalahan itu bukan hanya menyangkut soal pelanggaran hukum, tapi segala tindakan yang tidak sesuai dengan perasaan Tuhan akan menyakiti dia. Kenapa? Karena perasaannya mirip dengan perasaan Roh Kudus. 6, makin yakin adanya kehidupan di balik kematian, dan yakin dia akan menerima kemuliaan. Jadi kematian akan menyenangkan baginya. 7, merasa sedang memulai sebuah kehidupan untuk menuju titik transisi, berpindahnya dari tubuh fana ke tubuh kemuliaan. Semua ini ada harganya. Harganya adalah kematian. Segala sesuatu akan kita tinggalkan, saudaraku. Tetapi ketika kita memberi diri proses masuk kemuliaan itu, makin dipulihkan, ya, gambar Allah ini. Itu buah kekal. Dan ini yang membuat kita layak dimuliakan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ada anak jatuh kecomberan, diangkat dari comberan, itu tidak boleh dipakein baju, mandiin dulu baru kasih baju. Sebaliknya kalau orang mau kerja, pakai baju bagus, buka bajunya yang bagus, pakai baju jelek baru masuk ke comberan, kerja di comberan. Paradoks. Demikian pula kita mau dimuliakan dengan Tuhan Yesus. Itu bukannya dosa masa lalu yang dihapus, tetapi karakter dosa yang melekat itu yang harus digantikan dengan karakter Roh Kudus. Sekolah kehidupan itu yang dipandu oleh gereja dan hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau hamba Tuhan hanya mengarahkan saudara bagaimana hidup sukses di dunia ini, itu mah sama juga menjerumuskan umat ke neraka. Sebab sukses kita adalah ketika manusia lama kita dimatikan dan kemuliaan Tuhan manusia baru ditubuhkan dalam hidup kita. Nah, inilah yang dimaksudkan Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa,
Sayang kalau kita hidup hanya untuk makanan yang dapat binasa. Kasihan. Anda boleh punya rumah bagus, mobil bagus, deposito banyak. Itu pun tidak akan punya nilai sama sekali. Oke, sekarang Anda yang punya uang misalnya 2 triliun di Swiss. Mana uangnya? Milik siapa itu? Anda punya uang 2 triliun? Punya. Mana? Sekarang mana? Ada Pak. Sekarang Anda hanya punya selembar surat yang ada tanda tangani atau ditandatangani oleh pemilik bank di Swiss. Mati pun Anda tinggalkan selembar itu. Anda punya tanah 10 hektar di puncak. Oke, mana? Mana tanah you? Ada Pak. Mana? Di puncak. Mana sekarang? Enggak. Hanya selembar sertifikat atas nama you. Dan itu pun Anda akan tinggalkan. Karena itu manusia binasa. Bukan tidak boleh punya. Tetapi kalau semua itu Anda merasa dimiliki Tuhan dan digunakan untuk kesejahteraan manusia lain, untuk pekerjaan Tuhan, itu mulia dan itu harta abadi. Ini bukan malam dana ya. Tapi saya ingatkan kepada saudara, jangan bodoh. Kalau orang tidak mengerti kebenaran ini, bodoh. Tapi orang mengerti kebenaran ini tidak melakukannya, lebih bodoh dari orang bodoh. Orang tidak mengerti kebenaran ini bodoh, tapi lebih bodoh orang yang mendengar kebenaran ini dan tidak melakukannya. Baca Pak, ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan perkataan Erastus. Ini bukan perkataan saya Pak. Ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jangan keraskan hati. Jangan hina. Jangan pandang rendah. Kalau anak-anak kita tidak tahu, karena masih muda, Pap, saya tidak ngerti loh khotbahnya Om Eras. Nanti Papa yang jelasin kamu. Gimana Papa jelasin? Hidup Papa yang menjelaskan kepada kamu. Mam, tidak jelas khotbahnya Om Eras. Bingung saya. Nanti Mami jelasin nak. Mama gimana bisa jelasin? Hidup Mami yang menjelaskan kepada kamu. Ayat 25 kita baca. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27. Kamu cari aku karena roti kan? Aku itu kasih roti, tapi jangan karena roti itu kamu nyari aku. Roti pasti aku kasih. Roti aku beri, tapi jangan karena roti itu kau cari aku. Kamu harus lihat tanda. Hendak ku bawa kemana kamu? Kalau kamu tidak lihat tanda itu, kamu sesat. Jadi gereja tidak boleh hanya menawarkan roti. Gereja harus menunjukkan tanda supaya jemaat jangan sesat. Tanda itu adalah semua kebenaran yang diajarkan Alkitab. Jangan ada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan lembaga atau kepentingan institusi. Semua harus kepentingan Tuhan. Ayat berikutnya. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Iya, cukup. Ini orang berbondong-bondong itu karena roti dan Tuhan tahu. Jadi saudara mungkin marah kalau saya berkata, yuk ke gereja itu jangan cari roti ya. Nggak salah sih minta berkat Tuhan, tapi kalau itu alasan Anda jadi Kristen dan alasan Anda bisa menikmati sukacita hidup, Anda mau minta berhala dan Anda pasti binasa. Pasti binasa. Inilah mekanisme yang paling berat dalam hidup kita. Kolose 3 ayat yang ketiga. Mekanisme paling berat ketika kita harus meninggalkan manusia lama, semua hasrat, keinginan, cita-cita, dan kita hidup untuk melihat apa kehendak Tuhan semata. Ini yang berat. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ya, kamu sudah mati. Dalam Allah. Mau dimuliakan harus mau mati. Kalau sudah tidak mati, tidak ada kehidupan baru. Nggak bisa bareng-bareng Pak. Dulu saya pikir bisa bareng-bareng, nggak bisa.
You mau rohani atau duniawi sama sekali? Ya kita kan proses. Selalu beralasan proses dan tidak pernah orang menjadi rohani benar. Coba ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya, terus ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau dengar begini kan kita pikir ini orang kok ini orang, kita jadi manusia macam apa? Macam apa maksudnya? Aneh dong Pak? Enggak aneh. Anda akan kerja dengan baik. Anda pasti bisnis dengan sekiat. Anda pasti kerja dengan jujur, dengan rajin. Saya beritahu, buktikan. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, makan apapun jadi enak. Tidur jadi nyenyak. Mau naik kendaraan apapun juga jadi nikmat. Karena damai sejahtera kita dari dalam, bukan dari luar.